Perjuangan tak sia-sia Delia. Penulis Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Del, mendengar panggilan Ita, Delia terlonjak. Ya, balasnya berteriak. Tolong dong cariin selada sama jeruk di gandean. Akhir-akhir ini, Mas Yuda jadi demen makan sayur mentah, gara-gara tugas di Bandung 3 bulan. Pinjam Vespa Risa. Kalau aku naik Vespa, Mbak, jurusannya cuma 1, rumah sakit. Ita tertawa. Delia tidak bisa naik Vespa. Sampai bosan Yuda menyuruhnya belajar, tetap saja Delia tidak mau. Bawanya berat alasannya. Kalau gitu, Sal, antar Delia sebentar. Yang dipanggil segera muncul. Kemana? Tanyanya sambil melempar segenggam kacang ke dalam gua di wajahnya. Cari sayuran. Lia gak bisa naik Vespa. Gadis segede itu gak bisa naik Vespa. Kampungan sekali. Delia menggigit bibir menahan makian yang hampir saja melompat dari bibirnya. Dicarinya sebuah tas yang biasa dipakai Ita untuk belanja. Jeruknya 1 kilo saja, Del. Selada agak banyakan dikit, kata Ita sambil mengulurkan selembar 5 ribuan. Untukku sendiri, sepiring sate, sahut Delia. Terserah, 2 piring juga boleh, asal habis saja. Delia menyimpan uang di dompet dan melangkah keluar rumah. Hei, katanya aku disuruh nganter, seru Rizal dari ruang makan. Tak usah, sahut Delia tanpa menoleh. Jangan gitu dong Lia. Kamu sih Sal, ngomong gak aturan. Dia marah tuh. Ayo, minta maaf dan cepat antarkan, omel Ita pada adiknya. Rizal melangkah panjang-panjang menyusul Delia. Lia, aku minta maaf, sungguh. Oke, kau boleh marah, tapi nanti sesudah aku antarkan, ya? Tunggu sebentar, aku ambil Vespa. Ketika akhirnya Delia mau duduk di belakang Rizal, pemuda itu sudah lupa lagi bahwa dia harus hati-hati berkata pada Delia. Ngeri juga boncengin gadis pemarah. Jangan kau cekik aku dari belakang ya. Celotehnya keluar begitu saja. Hanya sedetik kemudian, Delia sudah menjejakkan kakinya kembali di atas tanah. Ita sempat melihat Delia mengusap sudut mata sebelum pergi ke jalan dengan setengah berlari. Sebuah bis kota kebetulan melintas di depan Delia begitu sampai di jalan. Bis berhenti dan tanpa ragu sedikit pun Delia naik. Rizal berpandang-pandangan dengan kakaknya. Kau betul-betul keterlaluan, Sal. Kau lihat tadi, dia nangis. Tak kusangka 6 tahun di Malaysia membuatmu jadi begitu. Kau harus minta maaf nanti. Dan untuk seterusnya, kularang kau bicara kepadanya. Hardik Ita dengan marah. Pemarah betul dia. Gumam Rizal setengah menyesal, setengah heran. Sebetulnya tidak. Delia selalu manis dan ramah. Padaku dia jadi pemarah. Kok keterlaluan sih? Masa begitu keterlaluan? Di mana sih rasa humor kalian ini? Sudahlah, pokoknya kamu tidak boleh bicara seenaknya sendiri. Ita memutuskan percakapan dan masuk kembali ke rumah.
Rizal mengangkat bahu. Sejenak dia masih duduk di atas sadel Vespanya sambil mengawasi jalan. Baru setelah menarik nafas panjang, didorongnya kembali Vespanya ke dalam rumah. Delia kembali 1,5 jam kemudian. Diletakkannya jeruk dan selada di meja dapur. Seolah sudah lupa pada kemarahannya waktu berangkat, Delia berkicau tak putus-putusnya kepada Ita. Rizal duduk di kursi makan, mengawasinya dari jauh dengan diam-diam. Ketika Delia melintas di dekat kursinya, Rizal menggumam tanpa memandang kepada gadis yang dia ajak bicara. "Maafkan kelakuanku tadi." Delia tertegun, berhenti, dan menoleh kepada Rizal yang tetap tidak memandangnya. "Cepat pergi. Ita melarang aku bicara padamu lagi. Kalau dia lihat, marah nanti," kata Rizal lagi ketika dengan sudut matanya dilihatnya Delia masih berdiri di sampingnya. Delia memalingkan kepalanya ke dapur. Dilihatnya Ita tengah mengawasi mereka dari jauh. Tiba-tiba, tanpa dapat ditahan lagi, meledaklah tawa Delia. "Betul? Mbak Ita melarang Rizal bicara padaku?" seru Delia di antara derai tawanya. "Dia tidak bisa bicara dengan baik," sahut Ita seraya menghampiri kedua adiknya. "Aku juga tidak pernah bisa bicara dengan halus," sahut Delia. "Aku takut kata-kata Rizal membuat kau menangis lagi," Ita menyambung tanpa memperhatikan kata-kata Delia. "Menangis?" Mata Delia membeliak. "Kapan aku menangis? Seingatku, terakhir kalinya aku menangis adalah ketika Bapak meninggal. Sesudah itu tak pernah lagi. Mengapa aku menangis? Aku tak mengerti." "Aku melihat kau mengusap air mata waktu akan berangkat tadi." Ita bersikeras dengan pendapatnya. "Oh, itu." Delia tertawa. "Demi Tuhan, bukan air mata yang kuhapus, Mbak. Semut nyasar." "Oh, jadi kalian menyangka tadi aku berangkat dengan air mata bercucuran?" "Nah, sejak tadi aku memang tidak percaya Delia secengeng itu," tuduh Rizal pada kakaknya. Ita kewalahan. "Ya sudah, tapi kau memang harus belajar bicara lebih baik, Sal," katanya sambil masuk kamar. Rizal dan Delia tersenyum. "Mau jeruk? Aku ambilkan kalau mau," Delia menawarkan. "Yang kau bawa itu apa? Aku mau itu saja," sahut Rizal sambil mengawasi mete goreng di tangan Delia. "Ini makanan kesukaanku. Ayo, makan sama-sama." Delia meletakkan kantong plastik berisi mete di atas meja makan, lalu menyeret kursi di depan Rizal. Sejenak kemudian meja makan itu telah berubah menjadi medan obrolan yang ramai. Rizal lebih banyak bicara, menceritakan pengalaman-pengalamannya hidup di Malaysia. Delia tergelak-gelak ketika Rizal mengatakan beberapa istilah yang dipakai Malaysia yang bagi telinga Indonesia seringkali terasa lucu dan janggal. Misalnya, rumah sakit bersalin di sana disebut sebagai rumah sakit korban lelaki, dan lain sebagainya. Delia merasa bahwa untuk seterusnya dia akan dapat berkawan baik dengan Rizal. 8 hari kemudian, menjelang petang, Ita merasa perutnya mulas. Tidak seperti biasanya, kali ini sentakan-sentakan di perutnya berlangsung lama dan berulang-ulang dalam tenggang waktu yang teratur. Secepat kilat Yuda mengangkutnya ke rumah sakit Panti Rapih. Calon bapak itu sangat takut anaknya lahir di jalan atau di halaman rumah.
Untung saja Ita sudah menyiapkan segala keperluannya untuk bersalin dalam sebuah koper sehingga Yuda tinggal menjinjingnya saja. Repotnya, Yem baru saja pulang pada pagi harinya, sehingga sore itu juga Rizal terpaksa menjemput Delia. "Jadi, Mbak Ita sudah melahirkan?" seru Delia kegirangan. "Belum, tapi sudah dibawa ke rumah sakit. Tadi pagi Yem pulang. Jadi Mas Yuda menyuruh aku menjemputmu. Lumayan, ada tenaga buat nyapu-nyapu, nyuci, masak air." Delia mendelik. "Macam-macam saja si Yem ini. Tahu Mbak Ita mau melahirkan, malah pulang. Kayak nggak ada waktu lain saja." Delia bersungut-sungut. Rizal menggeleng-gelengkan kepalanya dengan wajah sedih. "Kesukaanmu mengomeli orang, rupanya benar-benar harus dikurangi, Lia. Kalau tidak, kau bakal susah mendapat pacar." Maksudku, Rizal cepat-cepat menahan senyumnya begitu melihat mata Delia membelalak. "Lebih baik kau ikut mengucapkan bela sungkawa." "Siapa yang meninggal?" "Ayahnya jatuh dari pohon kelapa dengan kepala lebih dulu." Mulut Delia ternganga. Ditatapnya Rizal sambil berharap agar ada ralat dari bibir pemuda itu. Tapi yang diterimanya adalah anggukan kepala Rizal. Meninggal karena kecelakaan memang mengerikan. Tapi jatuh dari pohon kelapa setinggi 15 meter dengan kepala lebih dahulu, benar-benar berita sensasional. Sudahlah, kau bengong pun dia tak bakalan hidup lagi. Sekarang siapkan saja apa yang mau kau bawa. Banyak orang suka masuk rumah kosong sekarang ini. Pinjam barang tanpa ngomong dan tidak dikembalikan kalau bukan polisi yang nagih. Delia menarik nafas. Diambilnya sehelai daster dan beberapa buku serta kumpulan soal-soal testing. Lusa dia sudah testing di Gajah Mada. Jadi soal-soal tes saja yang dibawanya. Nyonya Seno sedang pergi arisan. Karenanya dia pamit pada Wita dengan pesan supaya menyampaikannya nanti pada ibu. "Kalau sudah lahir, kabar kemari ya," pesan Wita sebelum mereka berangkat. "Tentu saja," angguk Rizal. "Tolong sampaikan pada ibu, Lia saya larikan," lanjutnya dalam kelakar. "Percaya deh, percaya." Rizal tertawa. Delia memang suka sentimen padanya. Malam baru saja jatuh ketika mereka sampai di Jalan Kolombo. Delia segera pergi ke dapur dan menengok lemari makan. Agaknya Ita betul-betul kesakitan tadi sore sehingga belum sempat menanak nasi dan menghangatkan sayur. Cepat Delia menghidupkan kompor dan menjerang air. Dikumpulkannya gelas-gelas dan piring kotor ke sumur dan dicucinya sekalian. "Ada pekerjaan untukku?" Rizal yang menyusul ke sumur menawarkan jasanya. "Kebetulan, tolong penuhi bak air ini," sahut Delia bersenang hati. Rizal menyembat karet timba dan sebentar kemudian terdengar keriat-keriut besi kerekan yang berputar. Telinga Delia menangkap alunan seruling, petikan gitar yang sebentar lembut sebentar kuat, serta suara penyanyi pria yang berat. Kadang berdesah, kemudian lantang dan tegar. Itu lagi yang pernah dinyanyikan Rizal dulu. Lagu tentang tanah air. "Itu kaset siapa sih, Sal?" tanya Delia pada tukang timbanya. "Leo Christie, album nyanyian." "Oh, Leo Christie. Pernah dengar teman-temanku nyebut namanya, tapi nggak tahu itu lagu-lagunya," sela Delia tanpa bertata krama.
Sedianya Rizal ingin marah, tapi diurungkannya. Ya, itulah dia. Del, berhubung umurku 5 tahun lebih banyak dari umurmu, rasanya kurang pantas kalau kau memanggilku Zal-Zal saja. Risih nih telinga. Delia tergelak. Baiklah, terima kasih atas ingatanmu. Lantas sebutan apa yang Tuan minta? Kak, Mas, Bang atau Om? Katanya dengan geli. Terserah, asal jangan Bah saja. Delia tersenyum. Baiklah Mas Rizal, hitung-hitung kau memang kakakku juga kan? Seperti juga Mas Yuda dan Mas Ari, maka aku pun mestinya memanggilmu dengan Mas. Mas, Leo Kristi Mutuh kok susah betul sih didengerin? Gludak-gluduk gak karuan. Risih nih telinga, kata Delia menirukan Rizal. Rizal tersenyum dengan bijak. Dengerin Leo Kristi gak kayak dengerin dangdut, Del. Mesti dihayati benar. Dan tidak sekali dua kali dengar langsung senang. Lain kali coba deh, kau simak betul lirik dan musiknya. Tapi selera orang lain-lain sih. Kalau memang gak senang ya tetap gak senang. Di Malaysia aku hampir gak pernah mendengar lagu-lagu yang bisa mengingatkan kita pada tanah air. Makanya dapat kiriman kaset nyanyian Tanah Merdeka dan nyanyian malam ini, senang sekali rasanya. Tapi album Leo Kristi yang keempat dan kelima tidak begitu kusukai lagi. Terlalu jauh dari selera keindahanku. Delia mengangkat piring yang sudah bersih dan membawanya ke dapur. Kapan-kapan deh aku coba resapi, katanya. Selesai makan, Delia duduk di kamar tengah dan mulai membuka-buka kumpulan soal tesnya. Rizal mengurungkan niatnya untuk mengajak Delia ngobrol-ngobrol ketika melihat gadis itu sedang tekun membaca. Dikecilkannya volume suara TV, kemudian dia sendiri ikut duduk membaca buku karangan Dale Carnegie. Delia melirik jam dinding di atas pintu. Jam 8:10. Yuda belum pulang juga. Masih menunggu Ita di rumah sakit. Tiba-tiba Delia ingat, kakaknya pasti belum makan. Biasa, calon ayah gelisah menunggu kelahiran putra pertamanya sampai tidak ingat makan minum lagi. Sal, panggil Delia pelan. Rizal diam saja. Sal, panggil Delia lebih keras. Rizal menggerakkan kepala, tapi tetap dengan mulut terkunci. Delia ingat, sambil tersenyum geli, dipanggilnya Rizal sekali lagi, kali ini dengan suara lembut dan manis. Mas Rizal. Dengan berpura-pura kaget, kali ini Rizal menoleh. Ada apa? Tanyanya. Ada apa? Kok kira aku tak tahu aktingmu? Dasar. Omel Delia dengan gemas, tapi tak diucapkannya. Coba deh, tengok Mas Yuda sebentar. Sekalian bawakan dia makanan. Mas Yuda pasti belum sempat makan. Rizal menengok jam dinding. Sudah jam 8 lebih. Apa boleh masuk? Minta surat izin penjaga. Lagi pula, toh Mas Yuda masih di dalam. Apa salahnya yang ada di luar ikut masuk? Kok berani masuk sendirian? Kok kira aku penakut? Baiklah, kata Rizal akhirnya. Bersamaan dengan gerak Rizal, Delia pergi ke lemari makan. Mas Yuda pasti tidak mau makan nasi, pikirnya. Lebih baik martabak dan kue lapis ini saja. Delia membungkus makanan itu dan pergi menemui Rizal yang baru saja berganti pakaian. Menurutmu, laki-laki atau perempuan, Del?
Tanya Rizal sambil menerima bungkusan yang diberikan Delia. Nggak tahu, kalau nggak laki-laki, ya perempuan. Memangnya apa lagi? Banci. Taruhan Del, aku tebak bayinya perempuan, seperti lukisanku itu. Kalau laki-laki, kau kutraktir nonton deh. Awas, ingat-ingat ya, nonton sama sate. Dan kalau perempuan, kau yang mentraktir aku, kan begitu? Itu sih tergantung, sahut Delia mencari-cari. Tertawa Rizal meledak. Kau licik. Pokoknya kalau bayinya perempuan, aku punya rekening padamu. Tidak bisa tidak. Rizal menggantungkan tas makanan di bawah sadel. Vespanya didorongnya keluar. Delia mengantarkannya sampai halaman. Sudah hampir jam 10 ketika Delia mendengar deru Vespa memasuki halaman. Cepat dia berdiri dan membuka pintu. Rizal mendorong Vespa diikuti oleh Yuda. Wajah Yuda lelah dan berminyak, tapi tampak berseri-seri. Rizal tersenyum-senyum memandang kepada Delia. Sudah? Tanya Delia tak sabar. Sudah. Perempuan Del, awas. Jangan ingkar ya. Ejek Rizal dengan gembira, belum-belum sudah menagih. Betul perempuan Mas Yud. Delia menoleh pada kakaknya. Iya, cantik Del. Hidungnya persis seperti kamu. Sahut Yuda membanggakan hartanya yang baru. Mana ada bayi cantik. Semua jelek, merah melulu. Lihat saja, besok yang kedua pasti laki-laki Mas Riz. Delia bersungut-sungut. Kita kan taruhan anak pertama, bukan kedua atau keberapapun. Sahut Rizal makin mengejek. Wajah Delia makin keruh, membuat Rizal tambah bersenang hati. Ada apa ini? Yuda menoleh berganti-ganti pada Rizal dan Delia. Delia taruhan padaku. Kalau bayinya perempuan, Delia harus mentraktir aku. Kalau laki-laki, aku yang traktir dia. Rizal menerangkan. Alah, taruhan kok sama Delia. Nggak pernah punya duit dia. Hei, jangan menghina ya. Di mana-mana aku jadi bendahara loh. Nah, duit panas tuh, sahut Rizal. Panas apa dingin, pokoknya aku bawa duit. Kalaupun terpakai, nanti toh pasti aku ganti. Iya, Delia kalau lagi butuh duit rajin ngepel rumahku Riz. Murah senyum lagi, kata Yuda menggoda. Delia bersungut tapi tak berkata apa-apa. Ya, karena memang benar demikian. Dan dia sudah capek membela diri. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.